Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom, damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah menyertai Bapak Ibu dan Saudaraku semuanya di pagi hari yang indah ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan pagi hari ini adalah bojo loro. Sangat aneh jika seorang istri memiliki suami lebih dari satu, atau boleh dikatakan memiliki bojo loro dalam periode waktu tertentu, saudara. Mungkin di dunia ini cuma ada beberapa daerah saja yang demikian. Yang salah satunya itu adalah salah satu suku di India. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, orang percaya disebut sebagai hamba-hamba Kristus. Artinya hamba miliknya Kristus. Tetapi juga sering disebut sebagai mempelainya Kristus, pengantinnya Kristus. Dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 13 dikatakan demikian, saudara. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kata hamba diganti dengan sebutan lain dari orang percaya, orang Kristen, yaitu istri, dan Tuhan diganti dengan sebutan lain, yaitu suami, maka demikian bunyinya: seorang istri tidak dapat mengabdi kepada dua suami, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jika seorang suami atau seorang istri menginginkan memiliki bojo yang kedua, pasangan yang kedua, itu artinya bahwa pasangan yang pertama, bojo yang pertama sudah tidak lagi memuaskan, sudah kurang menarik, tidak bisa diandalkan, dan masih banyak kekurangan yang lain yang mendorong dia untuk memiliki bojo yang kedua, pasangan yang kedua, yang mungkin dipandang lebih menarik, lebih baik, lebih segalanya, lebih sempurna. Dan tentunya hal ini akan mempengaruhi perlakuannya terhadap istri atau pasangan yang pertama dan pasangan yang kedua. Demikian pula yang disampaikan sabda Tuhan di atas. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen, orang percaya sebagai mempelai Kristus tidak boleh menduakan Kristus dalam segala hidupnya. Orang Kristen, orang percaya harus hanya menaruh cintanya, menaruh kasihnya, menaruh perhatiannya kepada Kristus, mempelai laki-laki yang setia, penuh kasih dan penuh kemurahan. Sejak awal, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah mengingatkan kepada umatnya Israel untuk tidak memiliki suami yang lain selain dirinya, untuk tidak memiliki Tuhan yang lain, Allah yang lain selain dirinya. Bahkan menyebutnya saja jangan. Keluaran 20 ayat 1-6. Dan ditegaskan oleh Tuhan Yesus dalam hukum kasihnya: kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu artinya bahwa orang-orang Kristen, orang-orang percaya tidak boleh menaruh cintanya, kasihnya, perhatiannya kepada yang lain. Uangnya, harta bendanya, pekerjaannya, usahanya, bahkan keluarganya sendiri sekalipun, melebihi cintanya, kasihnya, perhatiannya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, suami terbaik dalam hidup kita. Orang Kristen dalam praktek kesehariannya
tidak boleh menaruh cintanya, kasihnya, perhatiannya kepada orang lain melebihi cintanya, kasihnya, perhatiannya kepada pasangannya sendiri, bojonya sendiri. Jangan pernah berpikir selingkuh, jangan pernah berpikir miliki bojo loro. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kepada pasangan yang kelihatan, bojo yang kelihatan, kita bisa mencintai, mengasihi, memperhatikan, tidak selingkuh dan tidak berpikir memiliki bojo loro, maka kepada Allah yang tidak kelihatan, kepada bojo yang tidak kelihatan yaitu Tuhan, kita akan setia. Ingat, Tuhan itu Allah yang pencemburu. Tuhan itu Allah yang pembalas. Keluaran 20 ayat 5, Ulangan 24 ayat 5, Ulangan 5 ayat 9, Ulangan 6 ayat 15, Yosua 24 ayat 19, Nahum 1 ayat 2. Tuhan itu pencemburu dan pembalas. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan pernah berpikir untuk kita selingkuh. Jangan pernah berpikir kita untuk memiliki bojo loro. Kalau kita tidak mau sengsara, setialah kepada bojomu sendiri. Setialah kepada pasanganmu sendiri. Setialah hanya kepada Tuhan Allah saja. Maka segala berkat disediakan bagi setiap kita. Seperti yang Tuhan janjikan kepada umatnya Israel. Engkau akan dikasih oleh Allah. Engkau akan diberkati buah kandunganmu. Engkau akan diberkati ekonomimu, pekerjaanmu, sawah ladangmu, ternak-ternakmu. Engkau akan diberkati keluargamu, diberkatilah istrimu, diberkatilah suamimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah mantu-mantumu, diberkatilah cucu-cucumu. Engkau akan diberkati dengan kesehatan, dan engkau akan diberkati dengan perlindungan dalam segenap hidupmu. Ulangan 7 ayat 12-15. Haleluya. Begitu luar biasa yang Allah sediakan buat setiap kita yang setia kepadanya, yang tidak selingkuh, yang tidak ambil bojo loro. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, sekarang bergantung pada setiap kita. Apakah kita mau sengsara dengan selingkuh dan memiliki bojo loro, atau kita mau diberkati Tuhan dengan limpahnya, dengan terus setia hanya kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan saudaraku semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan senantiasa bersuka cita dan bersyukurlah dalam segala hal. Haleluya. Amin.